apakah inputan kita sudah masuk atau belum, dan apa yang harus kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Video kali ini kita masih membahas seputar pemutahiran data mandiri ASN pada aplikasi MySAPK BKN. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara input data maupun cara update data kita di aplikasi MySAPK BKN. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya dan mau mengetahui video-video saya tentang aplikasi MySAPK BKN, bisa masuk ke channel saya. Caranya, kita di channel saya pilih playlist. Setelah pilih playlist, di sini ada nama playlist seputar MySAPK. Lalu klik saja lihat playlist lengkap. Di sini teman-teman bisa melihat video-video saya yang membahas seputar MySAPK BKN. Silahkan teman-teman lihat. Mari kita langsung masuk pembahasan. Untuk pembahasan video kali ini, saya akan membahas mengenai proses update data yang kemarin sudah kita lakukan. Kita kemarin sudah melakukan input riwayat keluarga, riwayat golongan, riwayat organisasi, riwayat SKP, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita cek di halaman riwayat, di situ apa yang kita inputkan itu tidak nampil. Padahal kita sudah menginputnya. Dan hal itu membuat kita ragu apakah inputan kita sudah berhasil atau belum, dan apa yang harus kita lakukan. Video kali ini kita akan membahas hal itu. Sebelumnya kita harus login dulu ke aplikasi MySAPK BKN. Kita login seperti biasa menggunakan NIP dan password. Setelah itu kita masuk ke halaman dashboard. Di sini kita lihat data yang kemarin sudah kita inputkan. Kita klik saja di pemutahiran data mandiri. Di sini kita kemarin sudah menginputkan untuk riwayat keluarga. Kita klik saja, kemarin kita sudah menginput untuk data orang tua kita, data pasangan, dan juga data anak. Tapi kenapa di sini tertulis tidak ada data, padahal kemarin kita sudah menginput data itu semua? Hal itu kadang membuat kita ragu apakah inputan kita sudah masuk atau belum, dan apa yang harus kita lakukan. Kita lihat lagi untuk riwayat yang lainnya. Kemarin kita juga sudah mengupdate riwayat SKP untuk 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2019 dan juga tahun 2020. Kita buka riwayat SKP, tapi di sini tidak ada data. Apa yang harus kita lakukan? Dan mungkin ketika kita lihat di pemutahiran data mandiri juga seperti itu. Ketika kita mengecek di halaman tersebut, datanya masih kosong. Apakah kita harus menginput ulang ataukah bagaimana? Pertama, yang harus kita lakukan adalah kita mengecek data kita dulu. Apakah data yang kemarin kita inputkan sudah benar-benar terinput atau belum? Karena di halaman riwayat datanya masih kosong. Padahal kita sudah melakukan input data ataupun update data. Caranya, untuk melihat inputan riwayat yang telah kita lakukan, kita klik menu histori pengajuan. Di sini di histori pengajuan, kita bisa melihat data-data yang kemarin sudah kita inputkan, atau data-data yang kemarin kita sudah lakukan update atau pemutahiran data. Misalkan ini, di sini ada
data perubahan riwayat SKP. Di sini juga ada perubahan riwayat SKP, lalu ada riwayat daftar keluarga anak, riwayat daftar keluarga anak, riwayat daftar keluarga pasangan, riwayat daftar keluarga orang tua. Tetapi kita melihat di halaman riwayat, misalkan riwayat SKP, di riwayat SKP ini tidak ada data. Padahal jika kita melihat di histori pengajuan, di sini ada data untuk pengajuan SKP. Di sini ada 2 data perubahan riwayat SKP. Kita juga bisa membukanya. Kita klik saja ini. Di sini kita mengetahui untuk pengajuan SKP 2020 nilainya dan lain sebagainya. Ini persis seperti yang kita inputkan kemarin. Di sini saya kurang mengerti, apakah ini karena sistem aplikasi MySAPK BKN sedang bermasalah, ataukah memang ketika data itu sudah kita inputkan memang tidak secara otomatis muncul di halaman riwayat. Tetapi setelah kita melihat di halaman histori pengajuan ada riwayat data yang sudah pernah kita inputkan, dan di sini statusnya input berkas, berarti hal itu menandakan inputan yang telah kita lakukan sudah terekam oleh aplikasi MySAPK BKN. Dan ketika kita buka historinya juga di sini persis seperti yang telah kita inputkan kemarin. Saya kira kita nggak usah khawatir mengenai semua data ini tidak muncul di halaman riwayat. Tapi kalau kita masih ragu dan bingung apa yang harus kita lakukan, kita bisa mencoba menghubungi verifikator instansi kita. Selain itu, kita juga bisa menghubungi admin MySAPK BKN. Di sini akan coba saya praktekkan cara untuk menghubungi admin MySAPK BKN. Caranya, di sebelah kanan atas di sini ada logo tanda tanya. Ketika kita klik akan tampil tulisan bantuan helpdesk BKN. Kita klik saja di sini. Maka kita akan diarahkan ke halaman tiket PDM. Kalau tampilannya seperti ini membingungkan, kita ubah saja URL-nya. Di sini yang awalnya HTTPS, kita hilangkan S-nya. Maka halamannya akan berbeda. Kita bisa menggunakan halaman ini. Di sini kita harus mengisi nama lengkap, kemudian email, jenis layanan, misalnya ini kita tinggal pilih saja layanan apa yang akan kita tanyakan. Misalkan kita sudah menginput riwayat keluarga tapi tidak nampil di halaman riwayat keluarga, kita pilih saja di sini riwayat keluarga. Di sini misalnya judul permasalahannya data input di halaman riwayat keluarga tidak nampil. Di sini kita perjelas untuk permasalahannya, misalnya selamat malam Pak atau Bu, saya mau menanyakan perihal data input di halaman riwayat keluarga tidak nampil, padahal ketika dicek di histori pengajuan sudah ada. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Kemudian misalnya kita bisa mengupload lampirannya, lalu kita submit. Oh ya, bagi teman-teman yang
baru mengunjungi channel saya, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar mengetahui update video saya yang terbaru selanjutnya. Ini sudah berhasil kita submit. Di sini kita mendapatkan nomor tiket ID. Dan di sini ada histori pembuatan, tipe permasalahan, dan status. Status open itu berarti bahwa belum ada respon maupun jawaban dari admin. Kita copy saja tiket ID ini dan kita close halaman ini. Setelah beberapa waktu, apakah pertanyaan kita sudah dijawab atau belum, kita bisa mengeceknya. Caranya adalah kita ketik di sini tiketpdm.bkn.go.id. Setelah itu kita view tiket. Setelah itu di sini ada isian tiket ID. Kita isikan di sini tiket dari pertanyaan yang tadi sudah kita buat. Ini sudah saya copy saja. Lalu kita pastekan di sini. Lalu kita submit. Di sini akan masuk ke halaman pertanyaan kita. Dan di sini belum ada jawaban, statusnya masih open. Dan kita bisa mengeceknya di lain waktu apakah pertanyaan kita sudah dijawab atau belum. Jadi, apabila kita mengalami hal seperti tadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek di histori pengajuan apakah inputan kita sudah terekam atau belum. Yang kedua, kalau kita masih belum yakin, kita bisa menghubungi verifikator atau admin MySAPK BKN. Saya kira seperti itu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.